Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan jikalau pada saat ini saya boleh lagi menyapa saudara semua. Ini semua hanya karena anugerah, hanya karena kasih setia Tuhan yang selalu kita rasakan dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya dimanapun saudara berada pada saat ini, saudara merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan pada saat ini. Saudaraku yang terkasih, pada saat ini kita akan belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa yang akan kita renungkan bersama terdapat di dalam Yohanes 4 ayatnya yang ke-23. Di dalamnya berkata demikian, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian." Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan adalah bagian penting dalam kehidupan orang percaya, bahkan seharusnya menjadi gaya hidup. Pertanyaannya, siapa yang harus kita sembah? Satu-satunya pribadi yang berhak menerima penyembahan kita hanyalah Allah saja di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam Mazmur 81 ayatnya yang ke-10, di situ ditegaskan bahwa janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Kita diharuskan menyembah Dia dengan benar dan tulus. Penyembah yang sejati bukan berdasarkan lagu atau musik yang kita mainkan, tetapi inti penyembahan adalah saat hati, jiwa, dan seluruh kehidupan kita memberikan penyembahan kepada Tuhan. Penyembahan haruslah mengalir dari dalam menuju keluar, yaitu penyembahan yang terjadi di dalam hati atau di dalam roh kita, bukan hanya menonjolkan aktivitas fisik semata. Dan dalam menyembah Allah, Allah menghendaki ibadah yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ini berarti bahwa ruang ibadah orang percaya meliputi segenap wilayah hidup dan segenap waktunya. Jadi saudaraku, dari ayat firman Tuhan kita pada saat ini, kita dapat belajar dua hal dalam menyembah Tuhan dengan benar. Yang pertama ialah kita harus menyembah Dia di dalam roh. Mengapa kita harus menyembah Allah dalam roh? Karena dengan roh kita dapat berhubungan dengan Allah, di mana Allah juga adalah roh. Manusia diciptakan oleh Allah berbeda dengan ciptaan yang lain. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dalam diri manusia, Allah meletakkan satu esensi yang sama dengan dirinya, yaitu esensi roh, sehingga manusia dapat berhubungan dengan penciptanya. Roh kita yang dikuasai oleh Roh Kudus akan memberikan kekuatan pada tubuh dan jiwa kita untuk menyembah dan menghampiri Tuhan. Daging selalu membawa kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi roh selalu membawa kita untuk bertemu dengan Allah. Dengan roh kita mampu menyembah Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun. Penyembahan yang tidak terbatas adalah ketika roh kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Sekalipun tubuh kita beristirahat atau sakit, dihimpit oleh masalah dan tekanan, namun kita masih dapat menyembah Tuhan. Seperti yang terjadi ketika Paulus dan Silas menyembah Tuhan di dalam penjara. Kita tahu bersama, walaupun dalam tekanan, dalam masalah, dalam ujian dan cobaan yang mereka hadapi dan mereka alami, mereka tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Yang kedua, saudaraku, dari ayat ini kita tahu untuk menjadi penyembah yang benar,
kita harus menyembah Dia dalam kebenaran. Kebenaran merupakan ciri Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan harus ada di dalam kebenaran dan dikuasai oleh kebenaran. Jadi untuk menyembah Tuhan tidaklah cukup hanya dengan roh saja, tapi juga harus dengan kebenaran. Artinya, kehidupan kita harus searah dan sejalan dengan firman Tuhan. Karena begini, ada orang percaya kelihatannya setia beribadah, setia berdoa, bahkan doa yang dia panjatkan begitu khusyuk, tetapi suka menggosip, membunuh karakter teman seiman, bahkan tidak memiliki kasih dalam perbuatan. Ada juga yang menjadi pelaku firman, tapi tidak memiliki spirit. Apakah penyembahan yang seperti ini berkenan di hadapan Tuhan? Oleh dan sebab itulah saudaraku, roh dan kebenaran haruslah selalu saling terkait. Menyembah Allah dalam kebenaran berarti kita harus mampu mengaplikasikan penyembahan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan juga kita diingatkan, saat menyembah, kita harus menyembah dengan motivasi yang benar. Bukan mengharapkan pujian dari orang lain. Tidak dibuat-buat seperti orang munafik. Apalagi hanya dengan dorongan emosi sesaat. Karena penyembah yang benar, dia akan merasakan kuasa Allah dalam kehidupannya. Sehingga kunci dari penyembahan yang benar adalah ketika kita menyembah, kita mengalami perubahan karakter, sifat, dan tindakan kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, menjadi penyembah yang benar adalah proses seumur hidup. Penyembahan lebih dari sekedar nyanyian, namun jadikan gaya hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan kita harus tahu, ketika menjadi penyembah yang benar, maka dalam penyembahan kita akan ada kuasa yang luar biasa mengalir dalam kehidupan kita. Seperti ketika orang Israel merobohkan tembok Yeriko, yang mereka lakukan ialah hanyalah menyembah dan memuji Tuhan selama 7 hari, yang pastinya dengan tuntunan firman Allah. Jadi saudaraku, apakah kita siap untuk menjadi penyembah Tuhan yang benar dan melakukan hal-hal yang luar biasa dengan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Spirit of Excellence.